Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel MetTV. Di video kali ini aku mau bahas soal turunan aplikasi turunan dari trigonometri. Ya, di depan kita sudah ada soalnya. Kita akan menentukan titik stasioner, interval naik dan interval turun pada fungsi trigonometri ini. Nah, untuk menjawab yang B, kita tentu harus mencari yang A terlebih dahulu. Makanya ini pertanyaan aku buat sistematis seperti ini ya. A dulu, B. Harusnya sebelum ini ada lagi ya. Kita harus mencari turunan dari fx-nya. Nah, di channel ini aku akan bahas secara detail ya. Di video ini aku akan bahas secara detail untuk soal ini. Jadi pastikan kamu ikuti sampai selesai supaya kamu bisa paham dengan baik. Nanti di akhir video, kalau kamu rasa video ini bermanfaat untuk kamu belajar, kamu boleh tinggalkan jejak di video ini. Boleh subscribe, boleh like, boleh tulis komen. Boleh salah satunya saja ya. Boleh juga kamu share ke teman-teman kamu yang lain. Oke, langsung saja aku bahas ya. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita harus mencari turunannya terlebih dahulu. Ya. Penulisan seperti ini sama dengan kalau aku tulis cos X plus 10 kuadrat. Nah, seperti itu sama ya. Nah, maka untuk mencari turunannya, F aksen X simbolnya seperti ini ya. F aksen X sama dengan pangkatnya dikali depannya nih. Kalau tidak ditulis berarti depannya 1 ya. 2 kali 1, 2. Udah selesai, terus kita tulis cosnya. Cos X plus 10. Kemudian dikali sama turunan cosnya. Turunan cos ini negatif sin X plus 10. Ya, turunan cos ini negatif sin. Nah, kemudian dikali sama turunan X plus 10-nya. Turunan X ini 1, turunan 10, kalau tidak ada X-nya 0 ya. Maka ini kalau kita sederhanakan 2 kali 1 kali negatif ya. 2 kali negatif kali 1 ini jadi negatif 2. Terus kosin aku tulis sin dulu aja ya. Sin X plus 10 dikali cos X plus 10. Kenapa boleh dibolak balik? Karena perkalian itu kan komutatif ya. 4 kali 5 sama 5 kali 4 sama saja. Nah, kemudian bentuk seperti ini aku masih bisa sederhanakan lagi nih. Kita tahu kalau sin 2A ini sama dengan 2 sin A cos A. Nah, kalau kita lihat bentuknya sama nih. 2 sin A kali cos A, karena ini sudutnya sama kan, ini dengan ini sudutnya sama, sama-sama A seperti ini ya. Maka ini bisa dirubah jadi sin 2A. Nah, ini bisa dirubah jadi minusnya tetap ya, minus, terus 2 sin ini kali cos ininya kita bisa rubah jadi sin 2A dengan A-nya itu ini ya, sebagai A-nya X plus 10. Nah, sehingga secara sederhana turunannya kita bisa tulis negatif 2 negatif sin 2 kita kali masuk ya ke dalam 2x plus 2 kali 10 20 seperti ini. Nah, inilah hasil turunannya. Kemudian setelah ini kita sekarang menentukan titik stasionernya. Bagaimana menentukan titik stasioner? Untuk menentukan titik stasioner, maka kita harus membuat F aksen X sama dengan 0. Berarti di sini kita bisa buat F aksen X sama dengan 0. F aksen X ya minus sin 2x plus 20 sama dengan 0. 0 dibagi minus 1 ya, ini kalau tidak ada angkanya berarti 1 ya. 0 dibagi minus 1 kan tetap 0 ya, berarti kita bisa tulis sin 2x plus 10. Nah, minus 1 nya pindah ke sini.
Ini kita tulis sin 2x plus 10 sama dengan 0. Kalau kamu bingung minus satunya kemana, kan dipindah 0 bagi minus 1, ini sama dengan 0 ya. Seperti itu. Kemudian setelah sampai di sini, kita tinggal cari trigonometri sin yang nilainya 0 itu sin berapa ya. Sin 2x tambah 10, sin yang nilainya 0 itu sin 0 derajat ya. Ini dalam derajat ya, 0 derajat. Kemudian kita mencari nilai x-nya pakai menggunakan persamaan trigonometri. Nah, ingat untuk persamaan trigonometri, untuk sin ada dua rumus ya. Sin x sama dengan sin alfa, maka x-nya sama dengan alfa plus k kali 360. Satunya lagi x sama dengan 180 kurang alfa tambah k kali 360, seperti itu. Maka ini kita bisa jabarkan. Yang pertama kita pakai ini dulu ya, x-nya dengan x-nya itu yang sebelah sini nih, yang 2x plus 2x plus 10 ya. Ini 2x plus 10. Nah, tadi ini aku matiin HP dulu ya supaya nggak bunyi, supaya bunyinya nggak masuk ke sini ya. Nah, ini 2x plus 10 sama dengan alfa. Nah, yang jadi alfanya ini 0 ya. 0 plus k kali 360. Lalu kita tinggal pindahkan 2x sama dengan 10 pindah ke sini jadi min 10 plus k kali 360. Lalu ini kita bagi dengan 2 ya. Kali 1/2. Atau bagi dengan 2 sama saja. Ini x min 5 plus k kali 180. Sekarang kalau k-nya 1, kalau k-nya 0 kan ini negatif 5 ya. Biasanya kita membatasi x-nya itu dari 0 sampai 360. Ini kita batasi dulu saja ya. X-nya ini dari 0 sampai 360 untuk yang A ya, supaya tidak terlalu banyak. Nah, kalau k-nya 0 kan x-nya minus 5, tidak masuk dalam interval ini. Berarti kalau k-nya 1, maka x-nya sama dengan 180 dikurang negatif 5. 180 dikurang 5 kan ini 175 ya. 175. Terus kalau k-nya 2, berarti x-nya sama dengan, kalau k-nya 2 berarti ini kan 360. 2 kali 180, 360 dikurang 5, 365, seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita pakai yang ini. 2x plus 10 sama dengan 180 kurang 0 plus k kali 360. Ini 2x, 10 nya kita pindahkan ke sini ya. 180 kurang 0 kan 180. 10 pindah ke sini jadi negatif 10 ya. 180 kurang 10 jadi 170 plus k kali 360. Lalu ini kita bagi 2 atau kali 1/2. Ini jadi x, ini jadi 17 bagi 2 kan 8 ya. Jadi 16. Sisa 10 bagi 2, 5, 8, 5. Plus k kali 360 bagi 2 kan 180 ya. Nah, kemudian kalau k-nya 0, dia x-nya jadi 85 ya. 180 kali 0 kan 0 tambah 85, berarti x-nya sama dengan 85. Kalau k-nya 1, maka ini
X-nya 180 ya, 180 kali 1 kan 180 tambah 85, jadi 265 ya kan. Ini 5 tambah 0 5, 8 tambah 6 16 ya, simpan 1 tambah 1 sini jadi 265. Kalau K nya 2 lewat dari 360 ya. Nah jadi untuk titik stasionernya untuk interval 0 sampai 360, maka X nya HP nya ini sama dengan 85 derajat, terus kemudian 175 derajat, kemudian 175 derajat, kemudian ini kita urut dari yang terkecil ya. Ini 365 udah 300, bukan 365 ya, 2 kali 180 kan 360 dikurang 5 355 ya, ini 355, 175 terus 265, ini 355. Nah ini untuk jawaban yang A ya, kalau intervalnya dibatasi dari 0 sampai 360. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang B. Nah untuk ini kita simpan dulu ya, ini kita simpan, terus kemudian ini kita simpan untuk menjawab pertanyaan yang B. Oke, ini hasil yang tadi kita simpan ya. Nah ini sudah kita bersihkan. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang B, interval naik dan interval turun. Nah ini sebenarnya mudah ya, kita jawab pertanyaan ini akan otomatis menjawab pertanyaan yang ini. Jadi ini akan bersamaan. Nah di sini kan ditentukan pada interval 0 sampai 90 ya, berarti yang di atas 90 ini kita tidak usah ikut sertakan. Nah berarti ini tidak termasuk ya, seperti itu. Tapi boleh saja kita masukkan terlebih dahulu ya supaya kamu paham. Nah kemudian pertama kita harus tahu dulu nih untuk interval naik dan interval turun. Untuk naik f aksen X nya ini yang positif lebih besar dari 0, ini untuk naik ya. Nah untuk interval turun ini tentu yang kebalikannya ya, f aksen X kurang dari 0, ini untuk interval turun. Kalau yang pas disama dengan 0 yaitu tadi yang titik stasioner ya, itu pas di sama dengan 0. Ini yang kita dapatkan baru X nya ya, X di titik stasioner. Kalau mau cari Y nya bagaimana ya, tinggal 85 derajat masukin ke sini nih untuk dapat titik-titik stasionernya. Maka ini kan fx sama dengan Y ya, jadi kalau mau cari Y nya tinggal masukkan ke sini, cos kuadrat X plus 10. Jadi waktu X nya 85, Y nya berapa, masukin ke sini. Waktu X nya 175, substitusi ke sini dapat Y nya berapa, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan menentukan fungsi naik dan turun, interval naik dan interval turun. Caranya bagaimana? Ya ini mudah ya. Kita kan sudah dapat titiknya nih. Kita tinggal buat garis bilangan di sini. Ya, buat garis bilangan. Mulai dari kita taruh aja di ujung sini 0, ini 360 ya. Terus karena ini tidak ada sama dengannya, kita bulat kosong semua ya. Terus 85 derajat, terus 175, anggaplah 175 di sini ya, 175 ini kira-kira saja.
terus 265, terus 355 ya, 355 di sinilah. Nah, kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Kita tinggal menentukan tanda plus minusnya ya untuk fungsi turunan ini. Kan untuk dia naik atau ini nanti saja kita tentuin plus minus di sininya dulu ya. Di antara 0 sampai 85 di sini ada angka berapa misalkan? Ada angka 5 derajat ya, 5 derajat atau ya 5 derajat di sini. Ada angka 5 derajat. Di antara 0 sampai 85 ada angka 5 derajat. Ini berarti X-nya sama dengan 5. Terus kita masukkan ke turunannya. Turunannya ini kan min sin 2X plus 20 ya, plus 20. Kita masukkan ke sini min sin 2 dikali 5 derajat ditambah 20. Min sin 2 kali 5 kan 10, tambah 20 jadi 30 derajat. Nah, sin 30 itu kan setengah ya. Ini ada negatifnya, negatif setengah. Berarti di sini tandanya negatif. Nah, biasanya selang-seling nih. Ini negatif, ini kita nggak usah uji lagi. Positif, negatif, positif, negatif. Sekarang kita lihat. Yang naik itu yang lebih besar dari 0. Artinya, ini artinya min sin 2X plus 20 itu yang lebih besar dari 0. Artinya yang positif. Ini yang positif. Kita lihat yang positif yang mana. Oh, yang ini. Ini positif. Ya, sama ini positif. Ya. Berarti dengan kata lain, dia naik pada interval nah, 85 sampai 175. Terus 265 sampai 355. Tapi di soal dibatasi lagi dari 0 sampai 90. Berarti ini cuma sampai 90 nih. Sampai di sini. Ya, sampai di 90. Berarti ini kan termasuk dari 85 sampai 175 dia naik nih. Berarti di sini juga positif kan? Dia termasuk naik. Karena kalau kita lihat di sini ya. Kan dari 85 sampai 175 dia naik. Berarti dari 85 ke 90 kan ini 90 ada di antara ini ya. Ke 90 dia juga naik. Berarti pada interval berapa dia naik dari 0 sampai 90, yaitu dari 85 derajat sampai 90 derajat. Kemudian pada interval berapa dia turun? Ya, turun pada interval ya, kalau kita lihat dari 0 sampai 360 dia kan turun yang negatif ya. Kalau turun ini artinya kurang dari 0, artinya min sin 2X plus 20 nya ini yang kurang dari 0, artinya yang negatif. Nah, yang negatif itu kan dari sini ke sini, sama dari sini ke sini, sama dari sini ke sini ya. Dari 0 sampai 85. Dan dia minta sampai intervalnya dari 0 sampai 90. 0 sampai 85 kan masih dalam interval ini ya. Berarti dia turun pada interval 0 derajat sampai 85 derajat seperti itu. Oke, sekian video dari aku, semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.